warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Junita Putri Pratiwi selaku moderator kelompok 4, yang dimana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan alat GCMS atau gas chromatography mass spectroscopy. Selamat menyaksikan. GCMS atau Gas Chromatography Mass Spectrometry adalah teknik analisis kimia yang menggabungkan dua metode, yaitu kromatografi gas atau GC untuk memisahkan komponen dalam campuran kompleks dan spektrometri massa atau MS untuk mengidentifikasi struktur molekulnya berdasarkan perbandingan massa. Alat ini sangat sensitif dan digunakan untuk mengidentifikasi serta mengukur senyawa-senyawa yang mudah menguap dalam berbagai aplikasi seperti forensik, farmasi, analisis minyak atsiri, dan kontrol kualitas. Cara kerja GCMS. Yang pertama, injeksi sampel, yaitu sampel dimasukkan dan diuapkan. Dalam kromatografi gas, sampel harus diuapkan sebelum masuk ke kolom. Injektor GC adalah sebuah ruang yang dipanaskan di mana sampel cair diuapkan dengan cepat. Pemilihan teknik injeksi GC bergantung pada konsentrasi analit dalam sampel, stabilitas termal analit, dan jenis kolom yang digunakan. 2. Kromatografi gas. Campuran senyawa yang mudah menguap dibawa melalui kolom kromatografi menggunakan gas pembawa atau fase gerak seperti helium, nitrogen, atau argon yang mengalir terus-menerus membawa sampel melalui kolom. Ada juga fase diam berupa lapisan cairan atau polimer atau bahan padat yang melapisi dinding bagian dalam kolom kromatografi. Yang ketiga, pemisahan komponen. Senyawa-senyawa dalam sampel dipisahkan berdasarkan perbedaan titik didih dan afinitas terhadap fase diam dalam kolom. Uap sampel dibawa oleh gas pembawa inert seperti helium menuju kolom kromatografi yang sangat panjang dan halus. Kolom ini berada dalam oven yang suhunya dapat diprogram. Di dalam kolom, terjadi interaksi antara molekul sampel atau fase gerak dengan lapisan padat di dinding kolom atau fase diam. Komponen-komponen campuran akan terpisah berdasarkan perbedaan titik didih dan afinitas kecenderungan berinteraksi terhadap fase diam. Komponen yang lebih mudah menguap atau memiliki afinitas rendah terhadap fase diam akan bergerak lebih cepat, sedangkan komponen yang lebih sulit menguap atau memiliki afinitas tinggi akan bergerak lebih lambat. Hasilnya, komponen-komponen keluar dari kolom atau elusi pada waktu yang berbeda yang disebut waktu retensi. 4. Spektrometri massa adalah teknik analisis yang mengukur rasio massa terhadap muatan dari ion dalam suatu sampel untuk menentukan berat molekul dan struktur senyawa. Senyawa yang terpisah kemudian memasuki spektrometer massa di mana senyawa tersebut dipisah menjadi fragmen ion. MS digunakan dalam berbagai bidang, termasuk farmasi, klinis, dan penelitian untuk mengidentifikasi dan mengukur molekul, peptida, protein, dan zat lainnya. 5. Identifikasi dalam GCMS dilakukan dengan membandingkan spektrum massa yang dihasilkan dari sampel dengan spektrum massa yang ada di dalam perpustakaan referensi atau perpustakaan data. Setelah sampel dipisahkan dalam kolom kromatografi gas atau GC, komponen-komponennya masuk ke spektrometer massa atau MS, di mana mereka diionisasi dan dipecah menjadi fragmen-fragmen. Aplikasi penting GCMS. Yang pertama, forensik. Peran utama, mengidentifikasi zat kimia dalam kasus kriminal atau penyelidikan keamanan. Contohnya, deteksi narkotika dalam sampel darah, urin, atau rambut. Kedua, industri farmasi. Perannya, mengidentifikasi, memverifikasi, dan memastikan kemurnian bahan obat. Contoh aplikasinya, analisis bahan aktif obat untuk memastikan tidak ada kontaminan. Yang ketiga, analisis lingkungan. Peran utamanya, memantau polutan dan kontaminan pada air, tanah, dan udara. Contoh aplikasinya, deteksi pestisida atau herbisida dalam air, sungai, atau tanah. Keempat, kontrol kualitas atau quality control, yang peran utamanya yaitu menjamin mutu produk komersial seperti makanan, minuman, dan minyak atsiri. Contoh pengaplikasiannya yaitu, yang pertama, menentukan komposisi minyak atsiri, misalnya minyak kayu putih, lavender, dan lain-lain.
Yang kedua, mendeteksi bahan tambahan makanan atau kontaminan berbahaya. Yang ketiga, memastikan kesesuaian label produk dengan isi sebenarnya. 5. Penelitian ilmiah. Peran utamanya yaitu menganalisis struktur dan komposisi senyawa organik yang kompleks. Contoh pengaplikasiannya yaitu penelitian metabolomik, yaitu mempelajari metabolit dalam organisme. Dan yang kedua, mengidentifikasi senyawa baru hasil isolasi dari tumbuhan, hewan, dan atau mikroba. 1. Identifikasi nyawa, yaitu mendeteksi dan mengidentifikasi senyawa kimia dalam suatu sampel dengan sangat akurat, yang digunakan untuk mengetahui struktur dan jenis molekul. Yang kedua, analisis kualitatif dan kuantitatif, yaitu untuk menentukan ada atau tidaknya suatu senyawa atau kualitatif, dengan tujuan untuk mengukur kadar atau konsentrasi senyawa dalam sampel atau kuantitatif. Yang ketiga, analisis forensik. Analisis forensik digunakan untuk mengidentifikasi narkoba, racun, alkohol, atau bahan kimia lain dalam darah, urin, atau jaringan. Yang keempat, pengujian lingkungan. Pengujian lingkungan ini digunakan untuk menganalisis polutan udara, air, tanah, pestisida, dan logam volatil. Yang kelima, industri makanan dan minuman untuk menguji kualitas, keamanan, serta mendeteksi kontaminan, zat aditif, atau aroma essential oil. Yang keenam, farmasi dan kesehatan, yaitu untuk menganalisis obat, metabolit, biomarker penyakit, serta kontrol kualitas bahan obat. Dan yang ketujuh, penelitian ilmiah, yaitu digunakan dalam biokimia, kimia organik, toksikologi, dan penelitian metabolomik. Prinsip kerja GCMS. Sampel diperiksa pertama-tama dengan GC untuk memisahkan komponen-komponennya. Kemudian diidentifikasi dengan MS. MS bekerja dengan menembaki molekul dengan elektron, menyebabkan molekul tersebut mengalami fragmentasi. Corak pecahan molekul ini tergantung pada gugus fungsi yang ada dalam molekul, sehingga memberikan informasi tambahan untuk identifikasi. Komponen GCMS. Sistem GCMS terdiri dari beberapa komponen penting. Gas pembawa diperlukan untuk mengangkut senyawa melalui kolom ke detektor. Gas pembawa yang umum digunakan adalah helium, hidrogen, dan nitrogen. Jadi kesimpulannya yaitu, dengan demikian GCMS menjadi alat penting dalam berbagai bidang, termasuk analisis lingkungan, analisis makanan, analisis forensik, dan analisis lainnya, karena kemampuannya dalam menganalisis senyawa secara rinci dan akurat. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.